Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, kita masuk pada materi tentang fi'il mudhari untuk kelas 12 ya. Di fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa yang kita pelajari? Cara bacanya. Jadi kita akan mempelajari cara membaca fi'il mudhari. Baik. Ada 3 cara baca fi'il mudhari. Yang pertama, ada yang disebut dengan marfu'. Marfu'. Apa itu marfu'? Ketika fi'il mudhari tersebut harokat terakhirnya, jadi huruf terakhir di fi'il mudhari itu harokatnya adalah dhammah. Dhammah atau bunyi u ya. Itu disebut apa? Marfu'. Itu disebut marfu'. Dan marfu' ini adalah harokat standar atau normal. Maksudnya apa? Ketika kita buka kamus atau ketika kita mencari kata fi'il mudhari, maka harokatnya pasti marfu ya. Harokat terakhirnya itu pasti dhammah, begitu. Kita buka di kamus manapun misalnya, maka keadaan standarnya atau kondisi normalnya fi'il mudhari itu harokatnya adalah marfu. Oke. Kemudian yang kedua, ada namanya mansub. Mansub. Apa itu mansub? Ketika fi'il mudhari tersebut harokat terakhirnya atau huruf terakhirnya berharokat fathah atau berbunyi a ya. Nah, itu yang disebut dengan mansub ya, mansub. Dan yang ketiga, ketika fi'il mudhari tersebut berharokat atau tanda bacanya adalah sukun, itu yang disebut dengan majzum. Jadi ada 3 ya. Marfu' ketika dia dhammah, kemudian mansub ketika dia fathah, dan majzum ketika dia sukun. Ya, ulangi. Jadi marfu' ketika fi'il mudhari tersebut ini harokatnya dhammah. Baik. Harokat huruf terakhir maksudnya ya. Kemudian fi'il mudhari mansub ketika harokat huruf terakhirnya fathah, dan majzum ketika huruf terakhirnya sukun. Sampai di sini insya Allah bisa difahami. Kita masuk ke contoh yang marfu'. Misalnya ini. Menulis. Menulis bahasa Arabnya yaktubu. Nah, yaktubu ini kita sebut fi'il mudhari yang marfu'. Kenapa? Karena huruf ba, huruf terakhirnya harokatnya dhammah. Demikian pula belajar. Yadrusu. Yadrusu. Oke. Yadrusu. Nah, marfu' karena harokat terakhirnya dhammah. Kemudian yakulu, makan, oke. Harokat terakhirnya dhammah, berarti dia juga fi'il mudhari yang marfu'. Thayyib. Dan sebenarnya menulis apa? Yaktubu itu artinya bukan cuma menulis, tapi dia menulis. Oke? Dia menulis. Yadrusu, dia belajar. Yakulu, dia makan. Kita tahu dari mana kalau pelakunya di sini dia? Ini awalannya ya. Ini sudah pernah diajarkan ya di semester sebelumnya. Jadi awalan ya di fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah dia. Oke. Supaya lebih jelas, lihat ini. Baik, jadi kalau awalannya a berarti pelakunya saya. Kalau awalannya na berarti pelakunya kami atau kita. Kalau awalannya ya berarti pelakunya dia seperti 3 contoh yang tadi. Dan kalau awalannya ta berarti pelakunya kamu. Baik. Berarti kalau ini yaktubu. Baik, kemudian kita ingin mengatakan saya menulis berarti berubah menjadi aktubu. Kemudian belajar. Kalau kita ingin mengatakan saya belajar, maka berubah menjadi adrusu. Kemudian ini yakulu, saya makan. Kalau kita ingin mengatakan saya makan, maka berubah menjadi akulu. Baik. Bisa difahami sampai situ ya? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mansub. Kapan fi'il mudhari yang tadinya marfu dalam kondisi normalnya marfu, lalu kemudian berubah menjadi mansub. Baik. Kapan dia bisa berubah menjadi mansub? Kita akan sebutkan beberapa kata yang kalau dia mengawali fi'il mudhari, kalau dia mendahului fi'il mudhari,
maka fi'il mudhari tersebut akan berubah menjadi mansub. Baik, yang pertama adalah kata an. Baik, an. Apa itu an? Apa artinya? Tidak ada arti. An tidak punya arti. Dia cuma berfungsi sebagai pemisah dua fi'il. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan dua fi'il. Karena di dalam bahasa Arab, kalau ada dua kata kerja, maka tidak bisa berdekatan begitu saja, tapi harus dipisah dengan an. Contoh, aktubu, harusnya ini aktubu ya. Harusnya aktubu. Apa artinya aktubu? Saya menulis. Baik. Kemudian kalau kita ingin mengatakan uridu an, ya, kita ingin mengatakan bahwa saya ingin menulis. Nah, ingin dalam bahasa Arab ini uridu. Baik. Uridu. Ini kata kerja, ini fi'il mudhari. Ini juga fi'il mudhari, makanya dia harus dipisah dengan an. Nah, ketika ada an di situ, maka yang tadinya di sini aktubu, karena ada an, maka dia berubah menjadi aktuba. Bisa difahami ya? Jadi sebenarnya aktubu sama dengan di contoh tadi. Kenapa dia berubah menjadi aktuba? Karena ada an. Oke. Lanjut. Saya ingin menjadi, misalnya, saya ingin menjadi dokter. Nah, saya ingin ini uridu. Kemudian menjadi ini harusnya akunu. Tapi karena di sini ada an, makanya dia berubah menjadi akuna. Uridu an akuna. Saya ingin menjadi tobiban. Mana tobib? Apa arti tobib? Dokter. Saya ingin menjadi dokter. Baik. Itu yang pertama. Jadi an, kata an atau huruf an, dia bisa merubah fi'il mudhari yang tadinya marfu' menjadi mansub. Oke. Yang kedua, lan. Artinya lan tidak akan. Baik. Lan artinya tidak akan. Contoh, azhabu. Ini artinya pergi. Siapa yang pergi? Saya. Kenapa saya? Ini awalannya a. Oke. Jadi saya pergi, azhabu, saya pergi. Marfu'. Kenapa marfu'? Karena itu dhammah. Harokat terakhirnya dhammah. Baik. Kalau kita ingin mengatakan saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Maka bahasa Arabnya adalah lan azhaba. Bukan lagi lan azhabu, tetapi lan azhaba. Kenapa dia berubah menjadi ba? Karena ada lan. Oke, bisa difahami? Kemudian yang ketiga yang membuat fi'il mudhari berubah menjadi mansub. Ini li artinya untuk. Oke, li yang artinya untuk. Contoh, adrusu artinya belajar. Siapa yang belajar? Saya. Jadi saya belajar. Kenapa kita tahu saya? Karena ini. Oke, kemudian anjahu. Apa arti anjahu? Dari kata najah, artinya sukses. Ya, sukses atau berhasil. Baik. Jadi yang ini adrusu, saya belajar, anjahu, saya sukses. Baik. Kalau kita ingin mengatakan saya belajar untuk sukses. Saya belajar untuk sukses atau supaya sukses. Bahasa Arabnya adalah adrusu li anjaha. Kenapa di anjaha bukan anjahu? Karena ada li tadi. Ada li. Paham ya? Jadi karena ada huruf li di situ, maka yang tadinya anjahu dia berubah menjadi anjaha. Oke. Yang terakhir adalah kai. Apa artinya kai? Agar. Baik, ini ada di dalam surah Al-Qasas ayat 13. Ya. Allah berfirman, kai taqarra ainuha. Jadi ini menceritakan tentang kisah ketika Nabi Musa kecil yang dihanyutkan di sungai, kemudian dikembalikan oleh Allah ke pangkuan ibunya. Ya, maka kata Allah, kami kembalikan dia ke pangkuan ibunya, kai taqarra ainuha, agar ibunya kembali bergembira atau tidak bersedih lagi. Baik, jadi taqarra ainuha ini ungkapan untuk menunjukkan kegembiraan, agar ibunya itu
bergembira atau ibunya tidak sedih lagi begitu. Nah, jadi kai di sini artinya agar. Maka kalau tidak ada kai di sini harusnya di sini apa? Takor ru, harusnya takorru, marfu' ya kan? Tapi kenapa dia berubah menjadi takorro mansub? Karena ada kai. Baik, sampai di sini pembahasan untuk kali ini. Semoga bisa difahami, dan kalau ada yang tidak difahami silakan ditanyakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.